Dikarenakan waktu Gajah Barong itu yang bertamu ke Siam waktu datangnya. Emang nggak tahu waktu awalnya itu kan dia kan nggak tahunya punya wewenang dia jadi panglima kesultanan gitu. Emang gitu namanya kan julukannya Gajah Barong. Itu punya dia juga punya nama. Dalam arti itu namanya kan Habib Hussein bin Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurdin Purwanto, pengurus Keramat Gajah Barong, saya mendukung Ayo ke Banten. Ayo ke Banten. Aja terus. Pantangin terus, ayo ke Banten, ikuti perjalanan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan tiada penyembahan kecuali kepada Allah. Serta tidak lupa kita haturkan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kita melakukan perjalanan dari arah Pasar Gudang, Tiga Raksa menuju arah Taman Adiasa dan lewat perumahan Munjul, tak jauh dari situ terdapat sebuah makam keramat, tepatnya di Desa Cileles, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Makam ini disebut-sebut makam Gajah Barong yang banyak dikunjungi para peziarah baik dari sekitar Tangerang, Jakarta, Lampung, Cirebon, dan sekitarnya. Menurut versi cerita turun-temurun masyarakat sekitar, Gajah Barong merupakan dipercaya sebagai pengawal Sultan Hasanuddin. Keberadaan Gajah Barong di wilayah ini tidak lepas dari cerita turun-temurun masyarakat Desa Cileles yang menyebutkan bahwa saat itu beliau seperti sedang melakukan penyamaran. Pada saat itu sedang ada pesta yang cukup mewah dan Gajah Barong bermaksud hadir dalam pesta tersebut. Namun karena pakaiannya compang-camping, beliau dicibir dan tidak dianggap oleh warga di area pesta tersebut. Dari situlah Gajah Barong beranggapan bahwa orang-orang di wilayah ini hanya menilai orang dari sisi penampilannya saja. Lalu beliau pun meninggalkan area pesta tersebut. Tak lama kemudian, beliau kembali ke area pesta tersebut dengan mengendarai kuda dan berpenampilan gagah seorang prajurit. Saat itu, semua orang di area pesta tersebut menghormati dan mempersilahkan Gajah Barong masuk ke tempat yang paling istimewa di tempat pesta tersebut. Namun, Gajah Barong menolak dan mengucapkan kalimat pedas terhadap warga di tempat pesta tersebut. Beliau berkata seperti ini, "Oh, begini, orang-orang di kampung ini hanya melihat pakaian dan kendaraan saja. Kalau orang biasa, kalian tidak menggubris dan tidak menghargainya." Setelah berkata sambil marah seperti itu, lalu Gajah Barong meninggalkan tempat pesta tersebut dengan menancapkan sebilah keris serta menyimpan pakaiannya di dekat keris tersebut sambil berkata, "Nah, ini yang kalian mau dan kalian hargai."
Dan konon di tempat ditancapkannya keris dan pakaian tersebutlah Gajah Barong dimakamkan. Wallahu alam bishawab. Pantangin terus, ayo komandan ikuti perjalanan kami. Nah, nyampe deh. Assalamualaikum. Pak. Ini terakhir. Kita muter lagi kita Kak ini. Hah? Ya, dulu. Allah. Ya, Allah. Bukan abah di mana ya tadi? Tadi terus. Saya Umar dulu. Salam dari Bau. Assalamualaikum sahabat Eko Banten. Kita sudah nyampe di makamnya Syekh Barong, Syekh Gajah Barong. Dan kita seperti biasa meminta izin kepada pengurus di sini, ke Abah ya, Pak ya. Dengan Abah Songgo, Bah, kami dari Eko Banten, Bah, meminta izin meliput di sini untuk kepentingan sejarah ya, supaya yang lain yang tidak tahu bisa tahu. Itu kalau boleh kita meliput, alhamdulillah. Dan nanti kalau misalnya Abah berkenan menceritakan siapakah beliau ini, terahnya kemana, terima kasih banyak. Jadi yang Abah tahu, yang Abah tahu jangan. Ya syukur kalau saya berharap semuanya tahu. Gitu Pak ya. Boleh Pak ya. Kita lagi ada di Keramat Gajah Barong. Nah di sini tuh ada beberapa makam juga. Nah itu di atas sana ada 2. Sebelah sini ini Gajah Barong. Jadi satu kali tempat ini ada 3 makam ya. Nah ini makamnya tuh. Tempatnya asri sekali, ini kayak di hutan juga. Seperti itu ya. Nah ini. Ada kali nih di belakang. Ini suasananya di belakang asli sekali. Ya, ini di sumur. Ini di sumur ini. Ini makam Gajah Barongnya.
ikuti perjalanan kami. Allah, 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 Allah. Assalamualaikum sahabat Eko Banten. Kita sudah ada di makam Syekh Gajah Barong bersama sahabat kita di sini, dan kita pun alhamdulillah sudah bertemu dengan pengurusnya di sini yang akan menceritakan Syekh Barong ini siapa dan makam yang lain ini bagaimana. Itu Mbah ya. Untuk bersingkat waktu, silakan Mbah ceritakan tujuannya supaya yang lain bisa pada tahu Mbah. Hanya cerita sekilas aja ini mah Bang ya. Dikarenakan waktu Gajah Barong itu yang bertamu ke Asyam waktu datangnya. Emang nggak tahu waktu awalnya itu kan dia kan nggak taunya punya wewenang dia jadi panglima kesultanan gitu. Tapi bukan dari Sultan Hasan itu, bukan. Sultan yang kesininya. Dia lama di sini, dia punya padepokan di sini, punya pesantren di sini dan pasukannya dan para jawara, para wali, para kiai gitu di sininya. Cuman itu namanya kan julukannya Gajah Barong. Ya kan waktu zaman dulu mah belum dikenal, cuman kenalnya namanya Gajah Barong. Saya juga tahunya itu, tapi sekarang ini kan padahal dalamannya itu punya dia juga punya nama. Dan tapi itu namanya kan Habib Hussein bin Toha. Habib Hussein bin Toha. Ya dari Wetan juga sih, dari kelahiran dari Cirebon. Untuk dia Habaib ya? Habaib, keturunan Habib. Jadi ayahnya buyutnya Habib Luki. Oh. Dia lama di sini ya, waktu dulu saya juga kurang paham namanya, waktu zaman dulu punya tugasnya entah dia harus kemana juga tahunya adanya di sini, makanya banyak dikunjungi sama orang. Dia tahunya itu Gajah Barong. Apa sambungan disebut Gajah Barong Mbah? Dia itu kan jadi ngumpet dari permasalahan jadi panglima waktu memperangkan orang penjajah dulu. Ya pakai kedok Gajah Barong. Pakai Gajah Barong kedoknya. Nama lakum lah ya. Dan seterusnya mah kan saya juga kan belum kurang paham lah gitu. Cuman hanya tahu itu sekilas, cuman masalahnya cuman itu doang. Sampai saat ini atau ini juga masih dirawat kayak begini, kayak keadaannya masih dirawat. Cuman juga asal usulnya katanya memang kalau Syekh Gajah Barong di mana tempat itu keturunan itu punya tempat, istilah punya wakaf gitu. Ya ada kemungkinan ininya juga mungkin hasil dia berjuang dulu, penghasilan ini mungkin dia punya istilahnya titipan ketundaan lah tanah wakaf lah gitu. Makanya di sini cuma itu doang yang tahu, yang saya kenal mah. Kalau di sini ada berapa makam Mbah? Kalau di sini ada 3 yang dikenal mah. Yang pertama yang sesepuh ini Syekh Asyam, sama Syekh Gajah Barong, sama ini nih Syekh Jangkung. Syekh Asyam yang ujung ya Mbak ya? Yang ini Syekh Asyam yang sana yang ujung. Pantangin terus, ayo ke Banten. Yang satu lagi yang di belakang Syekh Gajah Barong itu kan ada sumur keramat. Sebagian orang mungkin kan tahunya Syekh Gajah Barong, takutnya sahabat Ayo ke Banten mau ke sini. Mungkin Abah kan lebih tahu ada sumur keramatnya di Syekh Gajah Barong. Emang dulunya itu emang ada sumur, cuman kan hampir menghilang itu kurang perawatan. Makanya saya diaktifkan lagi, digali lagi gitu. Itu dalam sekali ya sumbernya ya? Lumayan. Memang itu mah
baru-baru ini, cuman dari tahun 2000 dipugar lagi. Tadinya memang ada. Itu kenapa ada tangganya itu, Bah? Itu sengaja untuk membersihin bawahnya, Oh. ambil airnya gitu. Gitu. Memang itu dikatakan sumurnya itu dibilangnya banyu kahuripan. Ya dapat buku saya juga nggak bisa sembarangan ngasih nama kalau bukan dari silapan. Iya, Gitu. betul. Dan kenyataannya gitu banyak orang yang membutuhkan air buat syariat lah ya. Iya. Ada yang kena rematik, kena lumpuh. Itu alhamdulillah yang kena buduk juga pada dipadein gitu. Itu namanya kan syariat kita namanya. Ya, yang ngasih Kambing Allah. ya Allah lah gitu. Cuman hanya itu mah sumur mah. Jadi kabar apa? Habibana Habib Lutfi bin Yahya berjarak sini juga ya bareng Allah. Iya. Habib Lutfinya. Iya Habib Lutfi bin Yahya. Udah berapa kali, cuman kalau yang ketahuan mah waktu tahun 2018 itu ke sini atau selaman mas ya, kayak yang kedua kali ketiga kali kan malam, Malam Habib Lutfi. nggak ada yang tahu. Kalau dulu kan ini masih keturunannya ya, Mbak ya. Iya buyutnya. Buyutnya. Ya mungkin kalau dia kan tahu kan ada robitohnya, Iya. kalau asal usul Nggak sembarangan ya, nggak Bang? sembarangan. Kalau kita nggak punya pedoman ini Iya, ya. betul. Kalau dia kan diusut Nasabnya. dari robitohnya ada Iya. nasab-nasabnya. Apalagi Habib sama Habib kan jelas. Iya. Terus itu bah di satu lagi di belakang itu kan ada cuci sumur ya, Bah. Iya, belakang ya. Ya, konon katanya Siti Badriah ya. Sumur di julukannya sumur Siti Badriah. Ya? Ya kemungkinan Siti Badriah kan waktu dulu tinggal di sini, Iya. di situ. Iya. Ya mungkin. itu. Iya, ada sumur di situ ada 7. Sumur 7-nya gimana, Bah, ceritanya, Bah? Kalau sumur 7 saya kurang paham sih. Bekas sebetulnya itu sama sumurnya juga bekas sumur kuno dulu. Cuman itu kan sekarang mah udah hampir punah kelintasan air. Jadi kan adanya di bawah air. Jadi nggak kelihatan sumur 7. Kalau mungkin lagi surut mah emang ada. Jelas ya Pak ya. Jadi sumur ini punya Sejarah. Siti Badriah gitu sejarahnya, Bah ya. Iya. Badriah. Bu. Siti Badriah istrinya Sultan Hasanuddin. Bukan. Hmm. Kalau Sultan Hasanuddin Iya, kan Mas itu Siti Badriah itu makan Nyikaung Anteng. Kalau ini mah Siti Badriah ini mah Syekh Asyam. Ya, Sama nama ya. Iya, nama mah banyak hampir sama. Ada kan kayak seperti di Banten ya Siti Badriah, Nyi Ratu Gamparan. Bener. Itu Nyikaung Anteng, Sultan Hasanuddin Sabat Kingking. Yang komunikasi itu. Ada Nyi Ratu Gamparan misalnya kayak di Tiga rata ada kan di dekat banyak kalau kan nama-namanya Nyi Ratu Gamparan juga kan ya mungkin tahu petilasannya, tahu tempat tirakatnya. Jadi sumur Badriah ini ketahuannya itu sumur Badriah itu gimana sih? Kalau sumur. Ya katakannya mah ya orang-orang yang ada maksud mungkin dikasih tahu sama impian tempat gitu. Iya. Kalau saya juga belum pas ya itu juga nggak tahunya. Pokoknya intinya sumur Badriah, Iya. intinya Badriah ya. Karena kan sama dulu waktu dulu juga ngerawatnya bukan sumur aja, Iya, betul. makamnya gitu. Jadi kalau begitu di sini ada dua sumur ya, Pak ya? Nah, Yang ini satu, yang di belakang satu ya. Jadi kalau hitung di sini ada berapa makam semuanya jadi, Pak? Yang jelas timbul, Pak? yang Pertama. ini tidak. Oh, 3. Yang itu makan memang semuanya sih kata orang-orang yang tahu, orang yang pintar makan ada 7 keramat di sini, cuman tahu belum muncul, tahu belum diketahui gitu. Jadi kurang paham. Hanya saya mah seperti itu aja yang ada. Yang jelas aja lah. Yang jelas aja. Karena kita berita memang yang jelas itu, Pak. Ah, ah. Oh, Dulu mas itu, ini jalan dulu nih sebelum ini mobil bisa masuk ke sini lewatnya ke sini. Oh iya dulu lewat sini nih. Ya, ada sini. Kalau sana nanti masuknya ke kawasan pabrik. oh, Karena sekarang udah ditutup. Udah ditutup ya. udah Udah ditutup sama pabrik.